Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu web browser dan aplikasi CMS. Nah, pengertian web browser dikutip dari Teknopedia. Pengertian web browser adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman web, terutama situs-situs website dan konten lain di internet. Web browser menerjemahkan halaman situs web yang dikirim menggunakan HTTP atau HTTPS, yang dalam singkatan HTTP itu Hypertext Transfer Protocol ataupun FTP, Protocol Transfer File, yang menjadi konten yang dapat dibaca oleh manusia. Sebagian besar web browser yang mendukung plugin eksternal untuk mendukung kinerja web browser, seperti plugin untuk mendukung pemutaran video, pemblokiran iklan, dan lain-lain. Fungsi web browser adalah sebagai penghubung antara user dan situs-situs website tersebut. Beberapa fungsi web browser dijabarkan secara singkat dalam list berikut ini. Yang pertama, untuk menampilkan halaman atau situs-situs website. Yang kedua, menerjemahkan skrip menjadi tampilan yang lebih menarik. Yang ketiga, menjamin keamanan situs website yang dikunjungi. Yang keempat, mendukung penyimpanan data halaman secara offline. Dan yang kelima, memberikan dukungan untuk akses ke mesin-mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Nah, ini macam-macam web browser. Yang pertama di sini adalah Google Chrome. Bisa jadi adalah yang paling populer di saat seperti ini, karena banyak beberapa fitur unggulan dari Chrome yang terbukti sanggup memikat banyak orang dan tetap menjadi peramban yang paling banyak diakses. Selain itu juga, fitur dasar yang dimiliki oleh setiap web browser Chrome didukung oleh CSS 2.2 dan HTML5, JavaScript, dan multitab, dan private mode, dan masih banyak lagi fitur yang unggulannya. Yang kedua adalah Opera. Nah, selain Opera, banyak yang lebih memilih aplikasi Opera untuk mendukung kegiatan berselancar di dunia maya. Ternyata ada keunggulan yang tak dimiliki oleh web browser lainnya. Nah, semisal Opera Mini dapat dioperasikan dengan kinerja 72% lebih cepat dari Chrome serta 64% lebih cepat pula dari UC browser. Karena kecepatan performanya inilah, pengguna data 90% lebih hemat dan efisien, sehingga proses mengunduh data ataupun yang lainnya jadi jauh lebih cepat. Berdasarkan data yang dilansir oleh perusahaan yang mengetes piranti lunak software testing ini dari Amerika Serikat, Cigniti mengatakan bahwa Opera Mini mampu menghemat konsumsi daya baterai hingga sebesar 14%. Nah, keuntungan ketiga bila menggunakan peramban ini adalah adanya fitur ad blocker yang dapat menghalau iklan. Nah, pasti banyak ya iklan-iklan yang sering muncul di HP gitu. Jadi ini ada itunya. Ada fitur untuk menghapus iklan. Microsoft Edge adalah web browser yang dirilis untuk sistem operasi Microsoft terbaru Windows 10. Nama Microsoft Edge sendiri diadaptasi dari sang pencetus dari codename Project Spartan. Nah, salah satu keunggulan dari Microsoft ini dalam YouTube yang sangat mengedepankan sisi fungsi dan estetika. Sekali melihat tampilannya, maka kesan yang jelas dan sangat dinamis. Wow. Kemudian ada Mozilla Firefox.
Dibandingkan dengan web browser lainnya, Firefox ini lebih relatif aman, sehingga selain itu Firefox juga dilengkapi dengan add-on yang sangat bervariasi di mana para pengembang dari seluruh dunia dapat turut serta mengembangkannya. Menu konfigurasi yang lebih lengkap serta ukuran aplikasi yang jadi lebih kecil, hanya 4,7 MB, menjadikan Firefox sebagai pilihan web browser yang dibandingkan yang lain. Nah, ini Linux sebagai aplikasi peramban non-grafik yang dapat berjalan pada sistem operasi DOS dan Unix. Linux adalah jawaban terbaik untuk kamu yang menjelajahi dunia maya, namun hanya memiliki kuota terbatas. Nah, ini. Kemudian adalah Vivaldi. Nah, si Opera salah satu web browser yang telah diketahui tadi dari poin sebelumnya, menciptakan sebuah aplikasi peramban yang bernama Vivaldi. Sepintas aplikasi yang dibekali dengan sistem Chromium source code ini memang mirip Opera, namun tentu dengan tambahan fitur lainnya. Beberapa jenis peramban lainnya, Vivaldi memiliki quick command yang membuatnya mampu dioperasikan melalui keyboard. Internet Explorer terhitung sejak 2015, web browser besutan Microsoft ini resmi berhenti beroperasi. Meski begitu, rupanya masih banyak yang menggunakan browser ini. Faktanya, aplikasi Internet Explorer ini yang tidak diperbarui dalam framework terbaru ternyata masih dapat berfungsi secara normal. Kemudian ada Tor browser. Beberapa aplikasi peramban yang tidak terlalu aman memang sangat rentan untuk ditembus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila Anda menaruh keamanan sebagai pertimbangan, Anda baiknya memilih web browser ini, karena Tor adalah singkatan dari The Onions Router. Kini aplikasi ini telah tersedia dengan beberapa versi alpha di Google Play ataupun di lainnya. Nah, menggunakan aplikasi ini, status kita akan menjadi anonim meski sedang berselancar di dunia maya. Anonim itu jadi tidak diketahui. Lebih canggihnya lagi, kita tidak perlu khawatir akan adanya iklan yang kerap menyusup dan membuntuti kita ketika sedang berselancar di dunia maya. Karena itu, berkat teknologi tracker blocking yang juga akan menghapus seluruh riwayat cookies sesaat keluar dari web. Kemudian ada Apple Inc. sebagai perusahaan yang menjadi kompetitor terbesar Android, memiliki Safari. Nah, web browser yang Safari ini sebagai web browser resmi yang ditemukan di seluruh piranti Apple dengan sistem operasi macOS atau iOS. Nah, kehadiran Nitro Engine ini dalam sistem Safari versi terbaru menjadikan web browser ini jauh lebih cepat dalam mengolah data. Selain itu, pengelolaan aplikasi Java yang terdapat pada suatu laman pun akan menjadi lebih cepat. Menurut klaim mereka, bahkan Safari mampu mengolah aplikasi tersebut sebanyak 8 kali lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi peramban yang serupa lainnya. Nah, ini ada Conqueror atau Conqueror itu adalah aplikasi peramban standar yang melekat pada sistem operasi Linux dengan berbasis KDE. Selain membantu kita terkoneksi dengan laman web Conqueror ini, kita juga bisa dipakai untuk menyelami isi komputer dan menampilkan dokumen universal. Jadi kita dapat mengelola berkas digital hanya bahkan ngeditnya melalui aplikasi ini. Nah, ini berbeda dengan perusahaan internet lainnya, umumnya berasal dari Amerika Serikat. Yandex adalah pesaing berat dari Google yang berasal dari Rusia.
Bagi orang Rusia sendiri, layanan ini jauh lebih diminati dibandingkan aplikasi serupa lainnya. Kenapa? Karena salah satu alasan mengapa browser ini tetap bertahan adalah karena algoritmanya yang berdasarkan relevansi dokumen serta jarak antar kata. Dengan sistem ini, pencarian akan jauh lebih relevan dibandingkan Google yang mengedepankan peringkat halaman. Kemudian ada Komodo Ice Dragon, adalah aplikasi peramban yang dengan basis serupa dengan seperti Mozilla Firefox. Fokusnya yang utama adalah kecepatan akses ke laman web yang dituju, menghemat penggunaan memori RAM. Keunggulan lainnya dibandingkan dengan web browser serupa adalah Komodo Ice Dragon ini mampu menghentikan adanya cookies dan spyware atau skrip mata-mata yang tidak diinginkan, sehingga meminimalkan kemungkinan pelacakan riwayat jelajah Anda bocor ke tangan yang orang lain, sehingga data kita tidak dibocorkan ke pihak yang. Kemudian ada Maxton yang disesuaikan Internet Explorer. Selain itu, kita juga tidak perlu membayar untuk menggunakan aplikasi ini karena ini bisa mengatur sendiri menu bar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Mengenai isu keamanan, Maxton ini mengklaim bahwa dirinya dari spyware, mengklaim terbebas dari spyware, virus, malware, ataupun jenis-jenis adware lainnya. Ya, bahkan kita juga dapat mengakses built-in headhunter dan paket filter mumpuni yang mampu menutup akses iklan yang tidak sesuai ataupun laman yang mengganggu. Selain itu, halaman web yang muncul pun telah tersaring sehingga semua akan aman dan sesuai dengan riwayat pencarian kita. Kemudian ada produk besutan Torch Media Inc. Yang diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2012 ini. Torch memang belum setenar kompetitor seperti Chrome, Opera, namun bukan berarti aplikasi peramban ini tidak bisa dianggap remeh. Apabila kita adalah penikmat konten YouTube yang sama ini kesulitan setiap kali mengunduhnya, Torch adalah jawaban yang tepat dengan fitur media grabber. Kita juga dengan mudah mengunduh video di laman apapun tanpa perlu memasang aplikasi lain. Ini selanjutnya berkat iklannya yang cukup masif, para pengguna internet pasti tidak asing dengan kehadiran web browser. Kenapa? Aplikasi peramban ini besutan Alibaba Group telah menunjukkan versi terbaru yang diklaim memiliki beberapa keunggulan. Jadi, web browser ini dapat diakses di hampir seluruh sistem operasi, baik di HP ataupun di laptop. Kita juga bisa menonton video yang baik karena telah menggunakan format teknologi VV9 Codex sebagai format video terbarunya. Kemudian ada Baidu, menjadi salah satu opsi peramban yang layak dicoba untuk integrasinya dengan Facebook serta fitur khusus yang memungkinkan kita mengunduh video. Peramban ini memiliki mesin serupa dengan Google Chrome dan Chromium. Dari banyaknya penjelasan di atas, kini tahu bahwa aplikasi peramban memiliki banyak pilihan. Kemudian CMS, Content Management System, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sistem manajemen konten. Merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi, mengubah atau mengisi dari situs web. Biasanya CMS ini terdiri dari dua elemen, yaitu CMA dan CDA. CMA itu adalah Content Management Application, kemudian CDA Content Delivery Application. CMA digunakan untuk mengelola konten yang dengan mudah dan biasanya tidak diperlukan pengetahuan khusus dalam bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan PHP.
sedangkan CDA menggunakan dan menghimpun informasi-informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi ataupun diubah oleh pemilik situs web untuk memperbarui situs web tersebut. CMS pada umumnya memiliki dua tampilan. Pertama, tampilan admin yang berfungsi untuk mengubah tampilan web, memposting artikel atau konten, dan juga menghubungkan ke database. Selain itu, tampilan admin juga tampilan user atau front yang tampil saat diakses publik. Kecanggihan dari fitur masing-masing CMS tergantung pada CMS yang digunakan. Penggunaan secara hierarki pengguna yang ditetapkan CMS dalam hak aksesnya pun sangat bervariasi sesuai CMS masing-masing, mulai dari level akses user anggota yang hanya dapat mengirimkan data tertentu berupa komentar, kemudian editor yang dapat mengirimkan suatu artikel berita untuk CMS yang menyediakan fasilitas ini, hingga level administrator yang dapat melakukan semua fitur yang ada. Ini CMS yang banyak digunakan adalah Drupal, Joomla, WordPress, Plon, VB Bulletin, Moodle, MediaWiki, OpenCart, PrestaShop. Sama seperti Linux yang gratis dan open source, CMS pun berkembang pesat karena memiliki komunitas yang aktif. Dengan bantuan CMS, kita juga perlu mengetahui dasar dari pemrograman web, karena semua fitur sudah tersedia dan tidak kalah dibandingkan dengan web yang dibuat oleh web developer hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.